Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini izinkan saya melanjutkan kajian kita seputar hukum niat terhadap puasa sunnah. Sebelumnya kita telah mengkaji bahwa niat merupakan salah satu rukun pada puasa wajib atau pada puasa fardu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa niat ini merupakan pemisah atau pembeda antara ibadah dengan muamalah, atau pembeda antara ibadah dengan adat. Setiap kali kita berbicara tentang sholat, puasa, zakat, haji, ini adalah cakupan daripada ibadah itu. Pasti kita dapatkan rukun yang pertama adalah niat. Tidak sah sholat seseorang, tidak sah zakat puasa seseorang, tidak sah zakat seseorang, tidak sah haji seseorang jika ia tidak memulai dengan niat. Maka niat kedudukannya merupakan salah satu rukun setiap kali kita berbicara tentang ibadah. Maka dalam hal ini kita akan mengkaji bagaimana kedudukan atau hukum niat terhadap puasa sunnah. Pandangan Imam Abi Hanifah, beliau mengatakan bahwa anna niyata saumi min syuruti sihhatil adai fala yasihu adda' as-saum illa bin niyati tamyizan lil ibadati anil ibadat. Bahwa niat puasa merupakan syarat sahnya puasa itu. Maka tidak sah orang yang melakukan puasa jika ia tidak berniat. Karena niat ini pemisah, pembeda antara ibadah dengan kebiasaan. Olehnya itu seseorang yang mau melakukan puasa, maka hendaklah ia berpuasa sejak ghurub syams, terbenamnya matahari, sampai sebelum pertengahan hari. Tapi andaikan misalnya tidak dilakukan itu, fa iza lam yubayyitun niyyah ba'da ghurub syamsi wa asbaha mumassikan anit ta'ami wasyarabi falahu an yanwiya ila ma qabla nisfin nahar. Jika ia tidak berniat di waktu malam, dan ia tetap tidak membatalkan puasa seperti makan, minum, dan hal-hal yang dilarang untuk berpuasa, maka baginya boleh berniat sampai pertengahan atau sebelum condong matahari. Hal ini menurut pandangan beliau jaizun fil fardi wan nafli wan nadri. Hal ini boleh dilakukan baik itu puasa fardu, puasa sunnah, ataupun puasa nazar. Walakinnal afdala tabyitun niyyah. Tetapi yang lebih afdal yaitu tabyitun niyyah, yaitu berniat di waktu malam. Ini pandangan Imam Abi Hanifah. Lalu pandangan Imam Maliki bagaimana? Sama, bahwa pandangan Imam Malik, niat merupakan syarat sah dari puasa itu. Waktunya kapan? Sejak terbenamnya matahari sampai fajar naik, apabila puasa itu puasa fardu. Andaikan puasa sunnah, bagaimana pandangan beliau? Apabila puasa sunnah, maka niat fatasihhu niyyatuhu naharan
walau ba'da zawali. Pandangan Imam Malik, niat jika puasa sunnah boleh di waktu siang meskipun sudah condong mataharinya. Lalu pandangan Imam Asy-Syafi'i, ia mengatakan bahwa niat merupakan salah satu rukun puasa itu, maka tidak sah apabila seseorang tidak berniat sejak terbenam matahari sampai sebelum fajar terbit. Ini untuk puasa fardu. Bagaimana pandangan beliau kedudukan niat pada puasa sunnah? Beliau mengatakan, apabila puasa sunnah, fayajuzu an takuna niyatu naharan ila maqbal zawali au dukhulu waktu dhuhr. Apabila hukum niat terhadap puasa sunnah menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i, boleh berniat di waktu siang sebelum masuk waktu zuhur. Lalu bagaimana pandangan Imam Ibnu Hambal? Ibnu Hambal hampir sama pandangannya Imam Malik, yaitu boleh berniat di waktu siang sampai matahari condong. Itulah pandangan daripada mazhab Imam Ibnu Hambal. Maka timbul pertanyaan, andaikan seseorang berniat untuk melakukan puasa sunnah, ternyata ia membatalkan puasanya, bagaimana hukumnya? Menurut pandangan jumhurul ulama, pandangan jumhurul fuqaha, ia mengatakan la isma alaih wala qada' alaih. Tidak ada dosa baginya dan tidak ada qada atau ganti atau denda baginya. Hal ini diriwayatkan oleh Ummu Hani bahwasanya Rasulullah SAW mendatanginya. Dakhala 'alaiha yaumul fath fa ata bi syarabin fa syariba tsumma tanawili. Rasulullah SAW membawakan minuman, lalu ia meminumnya. Lalu ia mengatakan, inni sha'imah, sesungguhnya saya berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mutatawwi'ah amirun ala nafsihi fa in syi'ta fasawmi wa in syi'ta faftir. Rasulullah SAW mengatakan bahwa puasa sunnah itu tergantung pada diri Anda. Jika engkau ingin berpuasa, silahkan. Jika engkau ingin berbuka, silahkan. Hal ini diriwayatkan oleh Daruqutni wal Baihaqi. Tetapi sebagian fuqaha mengatakan, yustahabbu, terpuji. Barang siapa yang berniat untuk melakukan puasa sunnah, lalu ia berbuka, maka sepantasnya ia mengqadha puasa yang dibatalkan itu. Hal ini dikatakan bahwa An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sana'tu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman fa atani wa huwa ashab falamma wada'a qala rajulun ana sha'im. Saya menghidangkan, lalu seorang laki-laki mengatakan, saya berpuasa. Wa qala lahu da'aka akhuka wa takallaf laka aftar wa sum yawman makanahu in syi'ta. Sahabatmu telah menservismu, sahabatmu telah melayanimu. Wa takallaf laka aftar, jika engkau berbuka puasa, maka berpuasalah di hari yang mana kamu membatalkan puasa itu. In syi'ta, jika engkau ingin menggantinya. Jadi menurut pandangan jumhur fuqaha, tidak ada dosa baginya dan tidak ada qada baginya, dan inilah paling arjah, yang paling sah. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan saya akhirkan ucapan wa atrukukum fi ri'ayatillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.